Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah di video sebelumnya kita membahas mengenai inflasi, di video ini kita akan membahas mengenai kebijakan moneter. Apa saja yang akan kita bahas? Yuk tonton video ini sampai habis. Bahasan yang pertama tentu mengenai pengertian kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan untuk mengatur jumlah uang beredar yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Bahasan selanjutnya mengenai tujuan kebijakan moneter. Tujuan yang pertama yaitu menjaga stabilitas ekonomi. Stabilitas ekonomi adalah suatu keadaan perekonomian yang berjalan sesuai dengan harapan, terkendali, dan berkesinambungan. Artinya, pertumbuhan arus uang yang beredar harus seimbang dengan pertumbuhan arus barang dan jasa yang tersedia. Tujuan yang kedua yaitu menjaga stabilitas harga. Kebijakan moneter selalu dihubungkan dengan jumlah uang beredar dan jumlah barang dan jasa. Interaksi keduanya ini akan menghasilkan harga. Ada kalanya harga naik ataupun turun dan tidak beraturan, sehingga perubahan harga dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat. Apabila harga cenderung naik terus-menerus, orang akan membelanjakan semua uangnya yang mengakibatkan terjadinya gejala ekonomi yang disebut dengan inflasi. Tujuan yang ketiga yaitu meningkatkan kesempatan kerja. Jika jumlah uang beredar seimbang dengan jumlah barang dan jasa, maka perekonomian akan stabil. Pada keadaan ekonomi stabil, pengusaha akan mengadakan investasi. Investasi akan membantu memungkinkan adanya lapangan pekerjaan baru. Adanya lapangan pekerjaan baru dapat memperluas usaha, berarti meningkatkan kesempatan kerja masyarakat Indonesia. Tujuan yang keempat yaitu memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Kebijakan moneter dapat memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Jika negara mendevaluasi mata uang rupiah ke mata uang lain, harga-harga barang ekspor akan menjadi lebih murah, sehingga memperkuat daya saing dan meningkatkan jumlah ekspor. Peningkatan jumlah ekspor akan memperbaiki neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Yang selanjutnya mengenai instrumen kebijakan moneter. Instrumen kebijakan moneter yang pertama adalah kebijakan operasi pasar terbuka atau Open Market Operation. Operasi pasar terbuka adalah salah satu kebijakan yang diambil Bank Sentral untuk mengurangi atau menambah jumlah uang beredar. Kebijakan ini dilakukan dengan cara menjual sertifikat Bank Indonesia atau membeli surat berharga di pasar modal. Jika Bank Sentral ingin mengurangi jumlah uang beredar, berarti saat itu keadaan ekonomi sedang inflasi, maka Bank Sentral akan menjual sertifikat Bank Indonesia. Dengan penjualan sertifikat Bank Indonesia, uang akan masuk ke Bank Sentral sehingga uang yang beredar akan berkurang. Kemudian, jika Bank Sentral melihat atau mengamati bahwa jumlah uang yang beredar kurang dari kebutuhan, maka Bank Sentral akan membeli kembali SBI atau surat-surat berharga lainnya dari pasar modal. Pembelian surat berharga Bank Indonesia ini berarti membayarnya dengan memakai uang. Pembelian SBI atau surat berharga lainnya akan menambah jumlah uang yang beredar. Instrumen yang kedua adalah kebijakan diskonto atau discount policy. Pada instrumen kebijakan ini, pemerintah langsung mengurangi atau menambah jumlah uang yang beredar dengan cara mengubah diskonto bank umum. Jika Bank Sentral memperhitungkan jumlah uang beredar telah melebihi kebutuhan, berarti saat itu sedang inflasi, maka Bank Sentral mengeluarkan keputusan untuk menaikkan suku bunga. Dengan menaikkan suku bunga, akan merangsang keinginan orang untuk menabung. Dengan menabung, jumlah uang yang beredar di tangan masyarakat akan masuk ke bank. Dengan cara ini, laju inflasi dapat dikendalikan. Sebaliknya, jika Bank Sentral mengamati bahwa kesulitan-kesulitan di bidang ekonomi disebabkan karena jumlah uang yang beredar terlalu sedikit, Bank Sentral akan mengusahakan penambahan jumlah uang dengan cara menurunkan suku bunga. Dengan menurunkan suku bunga, berarti keinginan masyarakat untuk menabung akan berkurang, dan orang akan mengamati atau mengambil uang tabungannya, sehingga uang beredar di masyarakat bertambah. Instrumen yang terakhir atau yang ketiga adalah kebijakan cadangan wajib. Bank Sentral dapat membuat peraturan untuk menaikkan atau menurunkan cadangan kas atau kas rasio. Bank umum menerima uang dari nasabah dalam bentuk giro, tabungan, deposito, sertifikat deposito, dan jenis tabungan lainnya. Ada presentase tertentu dari uang yang disetorkan nasabah yang tidak boleh dipinjamkan.
Nah, jumlah uang yang tidak boleh dipinjamkan itu disebut dengan cadangan wajib. Misalnya, jumlah uang nasabah suatu bank dengan berbagai bentuk tabungan adalah 6 juta rupiah. Jika bank sentral mematok cadangan wajib sebesar 20%, maka jumlah uang yang tidak boleh dipinjamkan adalah 1.200.000 rupiah. Adapun 80% lainnya yaitu 4.800.000 rupiah boleh dipinjamkan kepada nasabah. Bahasan yang selanjutnya yaitu jenis kebijakan moneter. Jenis kebijakan moneter yang pertama ada tight money policy atau kebijakan uang ketat. Kebijakan uang ketat adalah kebijakan bank sentral untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan dengan menaikkan suku bunga, menjual surat berharga Bank Indonesia, menaikkan cadangan kas, dan membatasi pemberian kredit. Kebijakan yang kedua ada easy money policy atau kebijakan uang longgar. Kebijakan uang longgar ini adalah kebijakan yang diambil bank sentral untuk menambah jumlah uang beredar. Kebijakan uang longgar dapat berupa penurunan tingkat bunga, pembelian surat-surat berharga, penurunan cadangan kas, dan kelonggaran pemberian kredit. Sekian bahasan mengenai kebijakan moneter di video kali ini. Semoga apa yang disampaikan di video ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan memberikan informasi baru untuk semuanya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.